Shalom, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Johann Hendrik Pestalozzi sebagai pendiri Sekolah Dasar Modern. Johann Hendrik Pestalozzi yang biasa dikenal sebagai Enrico Pestalozzi merupakan seorang tokoh pendidikan yang lahir pada 12 Januari 1746 di Konfederasi Swiss. Ia adalah seorang pendidik yang dikenal sebagai pendiri Sekolah Dasar Modern. Ia juga mulai mengenyam pendidikan formal pada umur 9 tahun dan ia sukses menempuh pendidikan dengan tepat waktu. Johann Hendrik Pestalozzi juga merupakan seorang ahli dan pembaru pendidikan di Swiss yang memberi pengaruh besar pada pembangunan sistem pendidikan di Eropa dan di Amerika bahkan sampai sekarang. Ia tidak hanya menjadi guru yang inovatif, namun ia juga mempunyai komitmen untuk melaksanakan reformasi sosial dan melaksanakan proyek-proyek kemanusiaan yang melibatkan anak yatim dan anak miskin selama masa perang. Johann Hendrik Pestalozzi hidup sampai dengan usia 81 tahun. Ia meninggal pada 17 Februari 1827 di Bruck, Swiss. Ia tertarik pada filsuf Jacques Rousseau sehingga ia mengikuti ide Rousseau. Pestalozzi berhasil membangun teori Rousseau dengan mengambil ide-ide abstrak dan mengubahnya menjadi praktik. Setelah 30 tahun berpikir dan belajar, Pestalozzi percaya bahwa pengembangan anak harus didasarkan pada integrasi kepala, hati, dan tangan. Pekerjaan manual, keterampilan sosial dan emosional, serta kesadaran sensori harus digabungkan agar memungkinkan pelajar untuk terlibat dengan dunia sekitar mereka. Sifat abstrak dari kata-kata dan ide menurut Pestalozzi didasarkan pada pengalaman nyata memanfaatkan semua panca indera. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pandangan dasar dari Johann Hendrik Pestalozzi? Yang kedua, apa saja dasar filosofi dari Johann Hendrik Pestalozzi? Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip pendidikan menurut Johann Hendrik Pestalozzi? Yang keempat, program apa saja yang dibuat oleh Johann Hendrik Pestalozzi? Yang kelima, metode apa saja yang dibuat oleh Johann Hendrik Pestalozzi? Baik, tujuan dari pembahasan tersebut yang pertama, untuk mengetahui pandangan dasar dari Johann Hendrik Pestalozzi. Yang kedua, untuk mengetahui dasar filosofi dari Johann Hendrik Pestalozzi. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip-prinsip pendidikan menurut Johann Hendrik Pestalozzi. Yang keempat, untuk mengetahui program yang dibuat oleh Johann Hendrik Pestalozzi. Yang terakhir, untuk mengetahui metode yang dibuat oleh Johann Hendrik Pestalozzi. Bagian kedua pembahasan A. Pandangan dasar dari Johann Hendrik Pestalozzi. Yang pertama, ia menekankan pada pengamatan alam. Semua pengetahuan berasal dari pengamatan yang menghasilkan pengertian. Namun jika terdapat sebuah pengertian, maka menjadi sebuah pengertian yang abstrak. Bagian yang kedua, ia menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak yang akan menghasilkan pengamatan menjadi pengetahuan dan berintegrasi dengan lingkungan. Bagian yang ketiga, pembelajaran anak harus teratur dan bertahap.
Pengembangan yang diberikan pada anak harus disusun dari sederhana hingga yang paling komplain. Dan itu juga ada cara belajar yang paling efektif. Mengenal konsep menurut Pestalozzi adalah dengan pengalaman, menghitung, mengukur, merasakan, dan menyentuhnya. Salah satu dari teori yang mengembangkan Pestalozzi adalah auditory, visual, memori, yang intinya teori ini dapat mengembangkan potensi lain seperti daya imajinasi, keaktifan, berkat, dan minat anak. Dasar filosofil dari Johann Hendrik Pestalozzi, naturalisme, menyatakan bahwa manusia didorong oleh kebutuhan-kebutuhan dapat menemukan jalan menuju kebenaran, tidak dimanapun juga, tetapi di dalam kulupnya. Yang pertama, realisme krisis. Pengetahuan yang benar diperoleh tidak hanya diperoleh melalui pendirian semata, tetapi melalui prinsip pendirian. Yang kedua, Protestanisme, cenderung pada meleburkan keimanan normal dalam kebaikan hati dan kesadaran diri pribadi manusia tentang Tuhan. Ia menyatakan bahwa Tuhan adalah hubungan terdekat dengan manusia. Yang berikut adalah prinsip-prinsip pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan dan proses pendidikan berasal dari anak. Oleh karenanya, kurikulum dan tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan prakarsa anak. Yang kedua adalah siswa adalah aktif bukan pasif. Anak-anak memiliki keinginan belajar dan akan melakukan aktivitas belajar apabila mereka tidak difrustasikan belajarnya oleh orang dewasa atau penguasa yang memaksakan keinginannya. Yang ketiga adalah peranan guru adalah sebagai penasehat, pembimbing teman belajar, bukan penguasa kelas. Yang keempat adalah sekolah sebagai bentuk kecil dari masyarakat luas. Pendidikan seharusnya tidak sekedar dibatasi sebagai kegiatan dalam kelas dengan dibatasi 4 dinding sehingga terpisah dari masyarakat luas. Yang kelima adalah aktivitas belajar harus berfokus dalam pemecahan masalah, bukan sekedar mengajar mata pelajaran. Kegiatan pendidikan bukan sebagai pemberian informasi atau dari data dari guru pada siswa yang terbatas, sebagai aktivitas pengumpulan dan mengingatkan kembali pengetahuan statis. Yang keenam adalah iklim sekolah harus demokratis dan kooperatif. Iklim demokratis dalam kelas adalah kebutuhan agar siswa dapat hidup secara demokratis di masyarakat. Program Pestalozzi berfungsi untuk yang pertama, memperkenalkan anak dalam dunia pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, memperkenalkan peraturan dan menentukan bagaimana anak berdisiplin diri pada lingkungan tersebut. Yang ketiga, menanamkan rasa percaya diri dan fleksibilitas pada anak dan bagaimana menentukan
pembentukan karakter pada diri anak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Program-program Pestalogi bertujuan untuk membantu dan meletakkan dasar pendidikan yang paling rendah ke arah perkembangan sikap dan perilaku pada diri anak. Pengetahuan dan keterampilan serta kreativitas pada diri anak dan daya cipta yang tinggi yang diperlukan pada anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Yang berikut metode. Dengan memakai metode pengalaman, maka Pestalozzi dalam merumuskan dasar-dasar kurikulumnya menggunakan akal, tubuh, dan hati sebagai 3 poin yang penting dalam proses pembelajaran yang dianjurkan oleh Pestalozzi dengan memanfaatkan panca indera dari naradidik. Oleh sebab itulah Pestalozzi berharap agar pendidikan ini dapat dirasakan oleh setiap anak tanpa memandang status sosialnya. Berikut dasar metode ialah yang pertama, impression atau pengamatan, ekspresi dalam bentuk bahasa, benda-benda, bilangan atau hitungan dan moral. Yang berikut asas didaktik yang pokok adalah asas keberupaan. Jadi sifat dari pendidikan Pestalozzi adalah pengajaran klaksikal dalam dan peragaan. Kesimpulan, berdasarkan paparan analisis tentang pentingnya ajaran Pestalozzi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ajaran Pestalozzi merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada peserta didik penyelenggaraan inskolasi, khususnya pada level yang paling rendah, karena ajaran Pestalozzi mengandung muatan pendidikan moral yang dapat membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik, dan hidup serta dengan anak-anak moral lainnya. Pendidikan inskolasi merupakan perkembangan pelayanan pendidikan dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, di mana prinsip mendasar dari pendidikan inskolasi selama memungkinkan semua anak atau peserta didik simbolannya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Peranan guru sains, sekolah dasar, dan perancang pembelajaran dalam mengembangkan strategi pembelajaran sains pada siswa di sekolah dasar. Pada sekolah penyelenggaraan inskolasi, mestinya harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil peran moral, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan teman-teman sebayang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Shalom.